Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Yang mulia para habaib, para ulama, para guru, para kesepuhan, terkhusus guru kita pimpinan pondok pesantren Rodatul Ulumnya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Nafsin, mudah-mudahan beliau sehat. Amin APD. Panjang umur, banyak duit, banyak duit, banyak duit. Amin ya Allah ya Rabbal. Terkhusus guru kita yang baru saja turun dari mimbar ini yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Ilmu-ilmu beliau yang baru saja kita dapatkan, insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah mungkin alhamdulillah Bapak Lurah ada di rumahnya. Ada di sini, ada. Mudah-mudahan kita punya lurah amanah. RT ada, sehat ke RT ya, mudah-mudahan RT banyak duit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabehan sararehat. Alhamdulillah. Kantong, kantong cicing baik, sehat gitu, kering, ntar juga dapat gitu kan hadroh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, malam ini kita bertemu di tempat yang mulia, dalam acara mulia, acara Maulid Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu, ini ibu-ibu dikit amat, banyak di dapur. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Malam ini kita ketemu di tempat yang mulia, acara taklim. Tadi kita sudah banyak dapat ilmu. Saya menambah metode. Jangan lama-lama ngaji mah, takut berkat lender. Kemarin saya dipinjam bendara kelamaan lender. Begitu pulang, aduh dimakan senep. Akhirnya beli nasi goreng, tekor. Betul enggak Pak? Di belakang yang nyaut. Rasul diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Tadi akhlak Rasul yang mulia itu udah dijelaskan oleh guru kita. Betul enggak? Kita ini harus bersyukur lahirnya baginda Nabi Muhammad, karena alam semesta ini tidak lepas dari nur beliau. Betul enggak? Kalau nggak ada beliau, kita nggak ada. Betul? Pernah dulu Ki Jabir nanya ke Rasulullah, tahu Bang Jabir? Tahu nggak? Dia enjoy. Nyaut aja, bagus Bang, nyaut Bang. Kayak punya ngobrol aja. Jadi sini mau ulama doang. Ini juga ada ngabeter aja. Pernah satu hari Ki Jabir nanya ke Rasulullah, an awwali ma khalaqahullah. Wahai Rasul, pertama kali siapa sih yang Allah ciptakan? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, awwalu ma khalaqallah. Pertama kali makhluk yang Allah ciptakan qoblal asya, sebelum alam semesta, nurun nabika, nur baginda Nabi Muhammad, nur nabimu, nur Nabi Muhammad. Jadi kita mah belum ada Bang. Belum. Ustaz Nafsin belum ada. Tadi itu kayak kita yang turun belum ada. Belum. Bahkan kita punya nenek, nenek kita punya nenek, neneknya lagi punya nenek, neneknya lagi punya nenek, itu neneknya lagi punya nenek, neneknya lagi punya nenek, neneknya lagi punya nenek, belum ada, belum. Alam dunia belum ada. Siapa pertama kali yang Allah ciptakan? Tak lain dan tak bukan nur baginda Nabi Muhammad. Makanya Kangjeng Nabi mafil awalin wal akhirin, awal nurnya Allah ciptakan, akhir manusia yang Allah kirim ke dunia menjadi Nabi Rasul terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau alaihi itu cicing bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus, ya iyalah bermulai. Yang ini nur dibagi 4 oleh Allah Subhanahu. Yang pertama Allah jadikan lauhil mahfuz. Apa Bang? Lauhil. Bapak percaya nggak adanya
lauhil mahfuz? Di mana? Di Enclek. Wih, Bapak percaya nggak adanya lauhil mahfuz? Di mana? Di Kohot. Lauhil mahfuz itu ada, kita kudu percaya adanya di alam goib. Bapak percaya nggak adanya alam goib? Neng percaya nggak adanya alam goib? Percaya ya? Percaya nggak? Inilah orang-orang beriman. Amin atuh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa salah satunya percaya adanya alam ghaib. Bapak Ibu, kita percaya adanya surga, percaya adanya neraka, berarti kita termasuk orang alhamdulillah. Yang kedua, Allah jadikan al-qalam. Apa Bapak? Kolom. Yang ketiga, Allah jadikan aras. Apa? Biar cepet. Jadi jangan lama-lama. Yang terakhir, ini udah terakhir nih. Berarti udah udah. Yang terakhir Allah bagi 4 lagi. Banyak lagi. Yang terakhir Allah bagi 4. Ini dari nur Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah jadikan al-aqlu, akal sehat manusia. Berarti di diri kita ada percikan nur Nabi Muhammad. Punya akal nggak lo? Masih sehat? Coba saya tes, 1 tambah 1 berapa? 6. Wah, nggak sehat. Nggak sehat. 2 tambah 2 benar sehat. Coba satu lagi nih saya tanya, kalau ini bisa jawab berarti benar akalmu sehat. Kamu punya uang 50.000, kita belanja ke warung, habis 30.000, tukarannya berapa? 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 Iya, sehat itu. Masih ingat ke duit. Ternyata akal sehat kita itu adalah nur Nabi Muhammad. Makanya kita kudu bersyukur lahirnya baginda Nabi Muhammad. Makanya manusia mulia. Manusia mulia enggak? Kenapa manusia mulia? Karena ada akal. Manusia mulia enggak? Mulia karena ada nur. Akal itu tercipta dari nur. Paham? Coba kamu hilang akal, jadi orang gila. Nah, orang gila mulia enggak? Orang gila. Neng pernah enggak orang gila? Yang di jalan telanjang, suka dilihat sama lu, samanya. Ternyata di diri kita ada percikan nur Nabi. Makanya yuk kita bersyukur lahirnya baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah jadikan ma'rifat. Apa Bapak? Apa Ustaz ma'rifat? Cahaya iman. Iman yang ada di kalbumu, iman yang ada di hatimu, sehingga hati kita ini terang. Dan ibadah itu adalah nur Nabi Muhammad. Kita mau sholat, kita mau ngaji, itu ada nur di hati kita. Alhamdulillah. Ciri orang beriman. Ini ciri-ciri orang beriman. Amin. Kalau nggak beriman, kamu nggak bakalan ada di sini. Ngapain di sini? Mendingan di rumah nonton TV, nggak sinetron, ngobrol sama teman, ngomongin tetangga. Betul nggak? Karena kita ada iman dalam hati, tergerak dengan iman tersebut dan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus yang keberapa? Yang keempat, 3. Ngacak-ngacak lu. Baru juga 2, juga baru 3. Yang ketiga, Allah jadikan nur yang ada di alam semesta, termasuk nurul absar, nur penglihatan mata kita. Oke. Wih, semua lihatlah pandanganmu kepadaku. Kamu bisa nggak melihat apa namanya? Ini warnanya apa? Ijo. Warnanya abu. Kenapa Bapak kamu semua bisa melihat nih yang aku pegang warnanya abu-abu? Karena ada mata. J. Lagi jawabannya karena ada mata. Coba mati ini panitia lampu. Gelap gulita, tidak ada nur, tidak ada cahaya. Kamu bisa nggak melihat nih yang aku pegang warnanya abu-abu? Mana mata lu? J. Tadi katanya ada mata. Bukan karena ada mata jawabannya, karena ada nur baginda Nabi Muhammad. Nih nur nih, nih nur nih, nih nur nih, nih nur nih, nih nur nih.
bukan Nurdin. Bukan Nur Halimah, Nur baginda Nabi Muhammad. Ini yang kata Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatal. Rahmat bukan, rahmat bukan, rahmat karena ada nur. Kita ngelihat mana yang haram, mana yang halal. Ada teh kebo, jangan diinjak. Tolol. Udah ada nur, bener nggak? Terkecuali nggak ada nur, teh kebo kita injak. Karena ada rahmat, ada nur, ayat teh kebo jangan diinjak. Udah ada nur, teh kebo diinjak juga. PA. Paham anak-anak? Nah ini namanya PAUD. Pendidikan anak usia lanjut. Ada PAUD. Kalau PAUD mah usia 6 tahun ke bawah itu namanya PAUD. Kalau ini mah PAUL. Pendidikan anak usia lanjut. Terus tinggal berapa? Tinggal atuh. Tadi 3 bang, sekarang tinggal atuh. Ini yang satu Allah simpen, ditaruh di bawah aras oleh Allah Subhanahu puluhan ribu tahun. Satu riwayat 50.000 tahun baru kesininya Allah ciptakan makhluk, surga dan isi-isinya, neraka dan isi-isinya, termasuk dunia dan isi-isinya, jin, malaikat, termasuk manusia. Siapa pertama kali manusia yang Allah ciptakan? Nabi Adam alaihis. Nabi Adam diciptakan dari apa Ustaz? Mintinin dari tanah. Nih kita keturunan lu tanah. Ji, coba garuk boboko. Ada nggak dakinya? Itu dari mana dakinya? Dari ke sawah. Dari kita tanah. Nanti juga kita bakal mati, masuk ke dalam tanah, akan hancur menjadi tanah. Tuh kulit lu juga sama sama tanah, hitam, yang bule, kebenaran. Sifatan manusia juga hampir mirip sama tanah. Tanah kan beda-beda ya. Ada yang pemarah manusia, ada nggak boleh salah sedikit, pundungan. Betul? Itu tercipta dari tanah merah itu orang. Kebenaran. Ada yang pendiam lu. Ini ditanya nggak mau jawab, lewat kayak kerbau pali. Orangnya nggak bisa ngomong. Mungkin itu tercipta dari tanah comberan dari adem mah. Nggak percaya. Ada yang sombong, ada ya. Baru punya emas segeram juga sombong jasa. Baru punya bicepek di jalan manggang kayak kuntilanak, sombong jasa. Mungkin tercipta dari tanah tinggi itu orang. Bener nggak? Ada yang masalah melulu, itu tanah longsor. Kalau enggak tanah sengketa. Hello. Nabi Adam diciptakan dari ditaruh di surga, di surga. Nabi Adam sendiri bang, tanpa seorang kekasih, makan apa aja ada. Tapi kan hidup tanpa kekasih bagaikan malam tak berbintang. Iseng, betul nggak? Allah maha mengetahui. Diambillah tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam yang bengkok, diciptakanlah Siti Hawa yang cantik jelita. Cakep jasa Hawa. Diserahin sama malak Jibril. Begitu ke surga, Nabi Adam melihat cewek, idih, langsung mau dirangkul. Kata malak Jibril, dam, tak dulu dam, nggak boleh, udah ya kita nikah. Ditikahin sama malak Jibril di surga, tapi dulu mah belum ada kau akramat, belum nikah. Nabi Adam sama Siti Hawa. Kata malak Jibril, ya Adam, saya tikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan seorang wanita yang bernama Hawa dengan emas kawin. Baca sholawat ke Nabi Muhammad 1000 balik, jangan napas. Waduh, emas kawinnya apa? Sholawat ke Nabi Muhammad 1000 balik. Satu riwayat 100 balik, jangan napas. Nabi Adam baca sholawat cuma dapat setengah lagi keburu napas, nggak kuat. Maka ini yang menjadi dalil bahwa emas kawin boleh diutang. Pok, dulu waktu nikah emas kawin diutang apa kontan? Itu cobaan diutang maluin. Wih, coba bayangkan Nabi Adam sama Siti Hawa nikah, emas kawinnya baca sholawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah ada dah? Belum lah, ribuan tahun kesininya. Tapi hebat, nama Muhammad sudah dijadikan emas kawin pernikahan Adam dan Hawa. Hebat nggak kita punya Nabi? Hebat nggak Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad.
Oke, kita cerita nur. Yang tadi satu nur disimpan di bawah aras sama Allah, diambil, dititipin ke Nabi Allah Adam alaihis, ditaruh di sini nih. Di mana? Di punggung. Tankilu nurul Mustafa Sayyidul Basyari. Allah nitip ke Nabi Allah Adam nur kanjeng Nabi Muhammad, ditaruh di punggung. Begitu ditaruh di punggung oleh Allah, di punggung Nabi Adam alaihissalam, malaikat pada berdatangan, malaikat pada berduyun-duyun, takjiman wa takriman kepada nur Nabi Muhammad yang ada di punggung Nabi Adam alaihis. Nabi Adam jengah, ya Gusti, ada apa gerangan di punggung aku? Sehingga malaikat pada takjim banget. Kata Gusti Allah, wahai Adam, di punggung kamu aku titipkan nur kekasih aku yang kelak nanti menjadi sesosok manusia yang hebat luar biasa. Nabi Adam pengen, ya Gusti, jangan ditaruh di punggung pindahin minta ke Gusti Allah, pengen dipindahin, pengen melihat jelas nur kekasih Allah, nur Nabi Muhammad, dipindahin, taruh di jidat. Taruh di mana? Tarang. Makanya nih tarang kita nih keturunan Adam rada mencereng, beda tuh, mencereng, apalagi di bawah lampu mah. Jadi kalau dipikir-pikir bener loh, jidat mencereng nggak? Mencereng nggak? Beda kan sama pantat? Lu jangan tertawa dulu, kita ngaji. Ini jidat mencereng nggak Bang? Jidat sama pantat sama nggak? Sama lah, beda nama doang. Samanya di mana? Sama-sama kulit. Jidat kulit bukan? Pantat? Jidat kulit bukan? Pantat? Ini jidat tiap hari kejemur nggak? Ini jidat tiap hari kena sinar matahari nggak? Kenapa yang hitam pantat ya? Coba pantat kena sinar matahari enggak? Enggak lah. Berapa lapis coba? Popete. Ya sempak. Kolor. Apalagi cewek mau banyak jasa legging, rok, gamis, tapi hitam ya. Aturan mah dia yang mencereng. Jidat yang hitam. Kenapa jidat yang mencereng? Jangan aneh, dulunya kakek kita Nabi Adam alaihis ketempelan nur baginda Nabi Muhammad. Oh gitu. Ngaji. Nabi Adam pengen melihat jelas, ya Gusti turunin met lagi ke depan muka saya. Diturunin lagi ke depan Nabi Allah Adam alaihis. Nabi Adam kagum dengan kehebatan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Adam ganteng, nikah sama Siti Hawa, pindah nur yang tadinya nempel di Nabi Allah Adam, pindah ke istrinya Siti Hawa. Siti Hawa hamil, punya anak, turun menurun min karimin ila karimin. Jadi nur kanjeng Nabi Muhammad mah nempelnya kepada laki-laki mulia, pilihan-pilihan Allah, baris para ambiya, baris para rasul. Wa min tahiratin ila tahiratin, dan juga wanita-wanita yang suci dari baris para istri yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Terus turun sampai terakhir nempel ke ayahanda kanjeng. Siapa ayahanda kanjeng Nabi? Kalau bisa boleh pulang. Wih, Abdullah nama ayahnya, Aminah. Tabuk bang, tabuk. Gak dibayar. Ayo siap. Tutup Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdul Muthalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah sang Rasul
Hello. Terus Sayyidina Abdullah ayahanda Kangjeng terkenal ganteng jasa. Mekah Madinah terkenal kekasepan kegantengan Sayyidina Abdul. Bahkan banyak wanita-wanita pada sakit saking pengen ditikah pada naruh hati. Mungkin Neng juga waktu dulu kalau ada sama lu juga naruh hati. Ganteng jasa. Lampung jasa. Ada jodoh nikah sama Siti Hawa. Macam-macam cerita gua. Atau mas saya Hawa nikah lagi ya. Tadi kan udah Hawa menikah sama Nabi Adam, nikah lagi sama Abdullah. Gimana ceritanya lo? Mau didengerin macam-macam cerita gua kali. Tapi udah beres. Nikah sama Siti Aminah. Nikahnya pas bulan Rojab. Begitu malam pengantin ya, yang namanya nikah ya bangnya. Wih, belum udah nikah belum? Udah nikah J, nggak punya duitnya, tapi itu ada jual. Begitu malam pengantin pas malam Jumat awal bulan Rojab tuh, makanya malam Jumat bang sunnah, jangan kemana-mana bodai itu sesunangan. Jadi malam Jumat begitu malam Jumat pindah nur yang tadinya nempel di ayahanda Sayyidina Abdullah pindah ke istrinya ibunda Nabi kita Siti Aminah. Makanya Siti Aminah langsung hamil, jadi nggak kosong lagi. Kalau bahasa orang kampung saya mah tokjer. Iya, orang kalau rumah tangga langsung ngisi, cakep, nggak kosong lagi. Kan banyak orang yang nikah kosongnya lama, betul nggak? Di sini ada nggak bapak-bapak atau nih punya istri lama punya keturunan? Ada nggak orang sini? Saya punya saudara, saya punya bibi sampai sekarang udah belasan tahun nggak punya anak. Kan harapan rumah tangga mah pengen punya keturunan ya, buat nerusin kios yang di pinggir jalan 3 kios. Emang kios apa? Nah, syariat mah kok udah kemana-mana makan korma muda aja udah kiloan. Asal pulang umroh saya bawain, tetap aja katanya peranakannya biar subur. Enggak juga, akar korma udah direbus. Tetap juga kagak punya anak. Katanya diurut 7 Senin 7 Kamis. Udah diurut 7 Senin 7 Kamis. Udah bawain bekakak, tetap ya sampai sekarang. Ya mungkin belum dikasih kali ya. Betul nggak? Tapi kalau kayak Siti Aminah mah itu tokjer, nikah dapat 2 bulan, kesananya hamil 2 bulan. Nah, itu tokjer. Di sini ada nggak kayak gitu? Ada ya. Cakep tuh. Tapi ada loh tetangga saya lebih tokjer. Baru juga nikah 3 bulan lahiran. Itu maka tokjeran deui. Makanya Kanjeng Nabi kita mah pas 9 bulan. Ayo coba hitung. Tertawa lagi, bukan dengerin. Kanjeng Nabi dalam kandungan ibu tercinta pas 9 bulan. Bulan pertama tadi bulan apa? Bulan Rojab. Coba hitung Rojab bulan pertama. Bulan kedua sesudah Rojab apa bang? Rowa. Bisa bang Rowa. Islamiknya dong. Ya sama roh juga. Nggak bisa. Saban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, jadi happy. Udah kayak ngadu ayam happy. Julhijjah, nggak apa. Astagfirullah. Emang kadang-kadang begini nih kita nih orang Islam, ditanya bulan Islam, nggak apa. Ini tukang sohor apal, tukang kamera, apalnya Januari belum ke Desember. Kudu apa udin ya tiara lu. Kudu apa bulan kita kan orang Islam ya. Atau kudu apa bulan Islam, betul nggak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, teng. Kudu apa nih, po? Apalin, enak udah bisa mah buat peranti ngayang-ngayang laki di rumah.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, teng tong teng, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Nah, lebihnya tinggi. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada goyang, ada enak. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Coba bang, biar bisa. Tabu bang, tabu. Taruh lagi ayat. Pegangnya. Ayo 1, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Bisa bang? Apalin? Gitu. Iya, jangan apalnya bulan nasional mulu. Kalau bulan nasional mah apal jasa ya bang ya. Januari sampai Desember. Itu Ustaz kalau bulan kayak gitu bisa dilagamin kayak tadi. Bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September, bulan Oktober, November dan Desember. Itulah nama 12 bulan nasional. Jadi kanjeng Nabi madam kandungan ibu tercinta pas 9 bulan pertama Siti Aminah ngandung bulan Rajab, bulan kedua bulan Sa'ban, bulan ketiga bulan Ramadan, bulan keempat bulan Syawal, bulan kelima bulan Dzulqa'dah, bulan keenam bulan Dzulhijjah, bulan ketujuh bulan Muharram, bulan kedelapan bulan Safar, bulan ke-9 kaum masyhur kanjeng Nabi lahir bulan Rabiul. Pas 9 bulan sempurna dalam kandungan ibu. Betul nggak? Ini lu pada lahir berapa bulan lu? Waktu 11. Ketuaan. Kayaknya lu masih begitu 8. Repaisi. Tapi ada ya yang lebih dari 9 bulan ya. Betul nggak? 10 bulan. Betul? Iya. Ada berapa setahun? 4 tahun. Iya, makanya ibu-ibu yang ngandung 8 bulan, 9 bulan belum ada ciri-ciri untuk kelahiran, udah biarin. Kalau di USG bagus ini orang, udah biarin aja 4 tahun. Begitu lahir enak loh, langsung daftarin PAUD. Tapi zaman sekarang mah ya, lewat dari 9 bulan juga udah khawatir, betul nggak? Ujung-ujungnya mah di sesar ya. Emang zaman sekarang mah banyakkan sesar loh, daripada normal, betul nggak? Tapi kita salut ya sama orang tua kita dulu ya, belasan loh, tapi nggak sesar, bener nggak? Di sini ada yang punya anak belasan, nggak ada kan kata sesar. No, tetangga saya punya anaknya 15. Ini kata saya, mak hebat jasa punya anak belasan. Ya Ustaz, dulu mak pernah disesar nggak? Enggak Ustaz, zaman dulu mak. Terus itu mak lahiran gimana? Ya biasa, normal. Bahkan gampang, gua batuk juga orang mau di luar. Hebat jasa. Iya, orang tua dulu tuh banyak anak. Makanya banyakin anak kok, bang ya. Jangan berencana 2. Berencana kemana lu? Jadi, coba lihat orang tua kita zaman dulu, anaknya banyak, sawahnya lega-lega, ya kan? Banyak anak, banyak rezeki. 12 saja, coba punya mantu 12, udah 24. Artinya kan mantu 12, anak 12, belum ntar cucu. Ayo coba, pokoknya mah nggak bakalan ada yang mau ribut sama kita. Atau habis digerumutin anak mantu, atau belum besan. Ini kalau kita hajatan itu besan yang 12 datang nggak? Datanglah orang besan kita, sebesan 3 karung ya bukan beras. Jadi kurugan loh.
Udah banyakin anak berkah. Itu tadi kayak kata guru kita, santri mah minimal berapa tadi? 7. Itu minimal, maksimal 13. Buset, 13 berkah. Idul Fitri merasain 1 juta, 13 juta. Waduh, bikin berkat apa? Bikin gegetas mah urugan. Itu pengkecilnya 1 juta. Kalau 2 juta sana kali 13 berapa? 26 emek. Iya, udah banyakin anak bang. Jangan takut, kehidupan Allah yang ngejamin anak kita, betul nggak? Hah? Woi, jangan ele sama ayam. Hebatan ayam lo kalau dipikir-pikir. Ayam biang. Emang ayam jago ngurusin anaknya? Ih, geblok. Ya, ngejar-ngejar janda. Ayo, dikejar-kejar. Pernah nggak ngeliat ayam jago ngegiring-giring anaknya diajak ke alpa? Enggak kan? Ini ayam biang itu hebat. Ibu mah kalah. Kita mah paling 1 ya ngelahirin, jarang 2 yang kembar. Tapi ayam coba belasan. Pernah nggak ente ngeliat ayam biang, ayam anaknya netes nih belasan? Itu biangnya ngelamun ya, mikirin kehidupan anaknya. Jago nggak punya ijazah, jago nggak punya pengalaman kerja di penaruh. Tapi kan enggak kan? Ini sayang jasa itu emaknya. Lakinya mah enggak, jongjon aja. Tahu lu bahasa jongjon? Iya, enggak hidup gitu. Itu kan bahasa Inggrisnya jongjon. Jadi jajal-jajal anak baru netes diambil kalau nggak dikejar lo mamanya. Atau biasain jago nyomong, nggak biasain. Orang keblek deh. Makanya di sini kalau ada maaf suami nggak ingat ke anak, nggak ngurusin anak, itu namanya suami yang jago. Jadi nggak percaya. Tuh ayam biang tuh bang pagi-pagi ngegiringin anaknya ya ke kebun. Ayo sampah di kue nyariin rezeki. Iya bahasa kitanya sebodoh sampah. Yang penting anak gua makan. Betul? Itu telaten jasa. Sore digiringin ke kandang, dikekepin, dikelonin. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, gede anaknya dipendelin. Bahasa kitanya mah disapi. Lu udah jangan ngikutin gua ayah, lu udah bisa kekorek, lu udah gua ajarin, udah sono, no bapak lu udah ngedeketin lagi ayah. Ya kan, ayam nggak pernah kabeh. Kata ibu-ibu, Ustaz masih nyamain gua sama ayam. Atau iya itu ayam yang nggak gablek pikiran, betul nggak? Pan manusia tadi udah saya katakan manusia itu mulia, punya akal. Akal itu tercipta dari nur Nabi Muhammad. Gunakan akal lo gunain. Hello. Oh, mulai marah nih. Mau lapar. Terus. Woi, Kanjeng Nabi mas sempurna dalam kandungan ibu tercin. Siti Aminah ngandung itu bukan kayak wanita pada umumnya. Satu riwayat beliau mah biasa aja kayak orang gak ngandung. Siti Aminah. Siti Aminah. Tapi sayang begitu dapat 2 bulan ditinggal suami, Sayyidina Abdullah wafat. Berarti Siti Aminah janda, iya janda sampai lahiran Kanjeng Nabi. Terus nikah lagi enggak ya, sampai ngurusin anaknya 6 tahun wafat, jadi ngejanda. Tuh kadang-kadang wanita mah kuat ditinggal laki. Coba laki ditinggal bini, sohor. Nih muka-muka nggak percaya. Kalau bininya mati duluan, kalau nggak nikah lagi, belum. Waduh. Tapi emang bener. Coba tanya ke RT. Mana RT? RT. Nih, sekretarian di sini banyak janda apa banyak duda? Tuh, duda. Bohong. Duda apa janda? Banyakan janda lah. Itu janda kalau bersatu CRI, maaf, bikin partai menang kayaknya tuh. Kalah PDI mah. Partai PJI, Partai Janda Indonesia. Keren ya? Yang janda kuat. Kalau laki-laki maaf, banyak yang nggak kuat. Tapi emang kita beruntung jasa loh ditakdirkan oleh Allah jadi laki-laki. Hidup laki-laki. Keren. Bang, jadi laki-laki mah enak, nggak ada idah. Betul nggak?
Nih bapak punya bini, bini bapak pagi mati, boleh bang habis johor nikah lagi? Jih, nggak percaya, tanya kiai, boleh nggak bang? Bini pagi mati nih, bini habis johor kita nikah lagi, boleh nggak? Boleh, iya boleh, melaki geblek. Atau masih hidup juga boleh, betul nggak bang? Tapi kalau wanita mah nggak boleh, ada idah, ya, idah kemati, paham? Wih, no tetangga saya, aki-aki, aki-aki, udah mati, ya giginya udah nggak ada. Kan motor kalau nggak ada giginya mati. Itu bininya meninggal, gaduda. Itu semasa ngaduda sesakitan. Seminggu sekali berobat, seminggu sekali berobat, akhirnya musyawarah sama anaknya. Pengen dicariin pendamping baru. Kan anak mah kayak bini, 24 jam. Nikah, ada yang mau orang Rawakidang. Itu beres nikah, nggak sakit-sakit. Bener, tadi ada seminggu sekali berobat, seminggu sekali kontrol. Itu beres nikah, nggak sakit-sakit. Oli ganti kali ya. Ini ganti oli. Motor juga kalau nggak diganti olinya ngebul. Ini mambura ya, ini mau ngobrol ya. Ya sambil nungguin nasi. Terus, jadi Siti Aminah itu wanita yang hebat luar biasa, melahirkan anak yang hebat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad. Begitu lahir Kanjeng Nabi, lahirnya di Mekah, Qubailal Fajri. Lahirnya di Mekah, bukan di Keramat, di Mekah. Masih ada sekarang juga Maulid Nabi. Dulu Kanjeng Nabi lahir di situ. Masih ada di Mekah, masih ada di Mekah. Masih ada di Mekah. Maulid Nabi masih di Mekah. Mau ke sana, Pak? Mudah-mudahan kamu semua ada nasib pergi ke sana. Ya minimal kerjalah. Kanjeng Nabi lagi dari rahim ibunda tercinta Qubailal Fajri. Hadara ummahu lailata maulidihi. Siyatu wa Maryamu fi niswatin minal hajiratil. Apal juga. Dibantu sama dua manusia yang hebat. Apa namanya, Siti Maryam sama Siti Asia, jadi bidan Kanjeng Nabi. Lahir Kanjeng Nabi mah aneh. Bukan kayak kita dulu dilahirkan dari rahim ibu kita. Kanjeng Nabi malah lahir badannya bersih biasa. Kalau kita dulu belepotan dulu, darah ketuban. Kanjeng Nabi mah bersih biasa. Badannya juga wangi biasa. Kalau lu amis, kusangit. Kanjeng Nabi malahir ke dunia, setan pada kabur bang, jin ifrit pada kepecirit takutan. Kalau lu belum lahir aja, wah pada nyamperin. Wih, di Keramat masih banyak wah, apalagi nih ke Gombol, wah tiap malam. Itu asal ada yang hamil ada kuak ya, berarti tahuan kuak daripada tetangga. Tetangga mau belum tahu dia hamil, tapi kuak mah udah. Ya, makanya tangetin, begitu istri bapak lahiran pasti itu orok nangis. Pernah nggak bapak punya istri bapak lahiran orok tertawa? Ayo, siapa yang bisa boleh pulang. Kenapa orok lahir nangis? Kenapa? Penjajan. Jajan apa ciki? Ya nggak apa-apa lah, yang namanya jawab ya. Nanti saya benerin, betul gak? Ayo bang, kenapa itu orang nangis? Lahir ben HP, ben beli HP, nanti juga kagak. Ya nggak apa-apa lah, tadi pengen jajan, ini pengen beli HP. Coba ada lagi nggak jawabannya? Kenapa orang lahir nangis? Lapar. Oh iya lapar, paling motor parah. Mamin mauludin yuladu illa masa syaitan. Dikala anak Adam lahir, tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia illa masa syaitan, terkecuali itu anak Adam dipegang setan.
makanya anak kita nyawara oa oa atau gimana gak kan setan belum lahir aja wok pada nyamperin. Makanya di situ ada kesunahan, kalau anak bapak lahir di situ ada setan, ajanin bang dari kuping kanan, komatin dari kuping kiri, tapi jangan pakai mic atau bisa sawan orang. Ajanin dari kuping kanan, komatin dari kuping kiri. Siapa ustad yang ngajanin? Atau bapak aja, anak bapak. Kalau bapak nggak bisa, emang kenapa? Gue mah kalau mendengar ajan meriang ustad. Aduh nyuruh RT kayak panggil RT, suruh ajan. RT, ya bang, kesini bang. Nih anak gua ajanin sama lu teh. Jipan anak lu gue yang ngajanin, gua kagak bisa teh. Gua kalau nggak dengar ajan meriang. Sama gua juga bang. Jeluk rukun tetangga pengibat titik teh anak gua lu teh yang ngajanin kenang-kenangan yang terpaksa. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah apa? Kenapa Ustaz harus diajanin? Karena di situ ada setan, setan mah takutan sama setan sama ajan musuh bebuyutan. Makanya sunah ajan itu banyak, mau sholat sunah ajan. Di sini kalau ajan tuh di masjid, orang sini pada lari kalau ada ajan, lari itu setan itu. Ya siap, ya siap, 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 Pak Kiai. Waalaikumsalam, mudah-mudahan selamat. Udah bang ide, ganteng ya? Ya beliau itu hebat, ilmunya tinggi. Doain biar selalu kita dibimbing sama beliau. Ya Allah ya Rabbal, beliau itu orang Cipondo ya, jauh, jauhan saya. Bisa nggak? Jauhan saya jauh Cipondo. Saya lewatnya dari Cipondo ke sini. Terus bang, sunah ajan tuh banyak, mau sholat sunah ajan. Pok, kalau punya laki nggak biasa-biasanya marah melulu ajanin. Itu lagi kesetanan. Tapi jangan dia lagi marah, kita ajanin, ditonjok dulu. Dia tidur, Allah Akbar, Allah Akbar. Hello. Kalau Kanjeng Nabi mah hebat luar biasa, basarun laisa kal basar. Manusia bukan seperti manusia biasa. Kanjeng Nabi mah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi mah lahir ke dunia sudah puput besar. Kalau kita masih nyambung hari-hari. Ada yang ngelibat. Udah hitam Kanjeng Nabi mah belum. Ini udah dihitam berapa? Belum. Coba lihat. Kanjeng Nabi mah pertumbuhannya cepat. Satu hari kayak satu minggu kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 tahun. Makanya satu riwayat Kanjeng Nabi mah 3 bulan udah bisa jalan. Anak-anak kita bang 3 bulan, miring juga nggak bisa. 1 tahun kadang-kadang belum bisa jalan anak kita. Katanya disabetin sama kelor. Tiap Jumat sama kelor, enggak juga, sama batangnya. Woi, terus nasi udah matang belum? Kanjeng Nabi diutus ke dunia liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan makanya yuk sempurnakan akhlak kita. Setuju? Supaya kita menjadi manusia di dunia hasanah wa fil akhirati, terutama akhlak ke Gusti Allah Subhanahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa itu? Kalau kita mendengar ajan berarti kita dipanggil sama Allah. Ini pada sholat nggak nih? Pada sholat nggak? Sholat ya bang ya? Pok, sholat ya? Sholat. Yang rapi sholat. Kudu punya akhlak menghadap Allah. Kalau ibu pakai mukena, kalau bapak nih pakai sarung. Kalau sholat pakai mukena, cuci mukenanya seminggu sekali, apalagi seminggu 2 kali. Betul nggak? Iya yang rapi, jangan 7 mulu gitu mukena, enggak dicuci-cuci. Buat apa? Kalau pakai celana, kalau pakai mukena pakai celana kok. Pakai mukena, pakai celana. Kalau pakai mukena, pakai celana. Emang misal kalau kita wanita pakai mukena nggak pakai celana nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, yang penting tertutup aurat, betul nggak? Tapi kalau bisa mah pakai celana. Kalau nggak pakai celana itu nanti bumi marah-marah. Iya, disangka dilelewek. Yang rapi,
ya, yang rapi, pakai celana. Nah kita nih pakai sarung, pakai celana bang. Kalau sholat pakai celana, emang ya. Emang bisa kalau kita pakai sarung nggak pakai celana boleh? Atau boleh? Yang penting sarungnya bagus, rapet nggak bolong. Ji, Ustadz yang namanya sarung mah pasti bolong. Atau iya emang atas bawah. Itu pasti bolong. Gimana kalau nggak bolong? Atau gimana maksudnya? Maksudnya bolong dari samping, kiri kanan. Kalau rapet mah nggak apa-apa, nggak pakai celana juga. Tapi kalau bisa mah pakai celana ya bang, yang rapi. Kalau nggak pakai celana itu sama bumi marah-marah. Iya disangka gua ditunjuk-tunjuk. Gua salah apa? Gua salah apa? Pakai celana. Apalagi tukang ngerokok. Ayo taruhan nih kuping nih kuping nih. Atau emang kuping? Orang tukang ngerokok pasti sarungnya bolong. Ayo kepletikan bara, betul nggak? Kalau itu mah kudu pakai celana wajib. Saya mah pernah lu Jumatan di depan saya bang, lagi ruku, itu. Tapi saya nggak ngomong apa itu, aku bakal dalam hati. Dibilang sarung, beda warna. Kalau ada burik. Begitu tidak, bolong. Atau ngasar bener gak? Yang rapi. Akhlak, akhlak menghadap rapiin ya, makanya kita kudu ngaji, setuju? Iya, tempat sholatnya harus jaga kesuciannya. Di rumah bang, di rumah siapin kamar, di rumah kamar khusus, di rumah kamar khusus buat kita ibadah ke Gusti Allah. Jangan campur aduk. Di rumah iya jangan campur aduk. Yang sholat di situ diompolin bini, di situ sujud, di situ sujud bupesing. Iya hello. Yang rapi ya, yang rapi ya, benerin badan kita, bersihin kalau kita menghadap Allah, betul nggak? Najis hadas hilangin, betul nggak? Ini mau diperpintar lah, bisa diajarin ya. Hadas banyak, apalagi kaum wanita, banyak kan kaum wanita loh hadasnya, hadas gede maksudnya, betul nggak? Head tuh hadas besar ya, hadas gede. Lu pernah head? Keluar darah pernah nggak? Pernah, saya pernah keluar darah dari hidung. Apa itu namanya? Iya, kalau dari kuping. Neng kalau head jangan sholat ya, haram. Haram. Wanita kalau head haram, sholat haram. Wajib kodok nggak? Enggak wajib, enak. Makanya wanita mah ada bonus, enak. Pok nggak sholat head, neng nggak sholat head. Kalau lu bang nggak sholat head, sholat ya. Kalau Ramadan mah wajib kodok, betul nggak? Neng kemarin Ramadan kemarin head nggak? Berarti lu punya kodok. Udah dikodoin? Belum, nungguin raja. Sial doang. Nungguin raja. Dari Syawal ke raja berapa bulan itu? 10 bulan. Emang yang namanya bayar utang mas berat sih ya? Betul nggak? Apalagi utang ke sesama. Ini sohor dibayar juga. Di Jamji ini tarso udah kayak peletasan. Akhirnya mana didapat enggak? Kadang-kadang ditagih marahan dia. Akhirnya kita nagih darah tinggi naik, berobat lagi. Itu tekor. Hello, bayar utang bayar utang bayar. Atau udah dibayar mah besok ngutang lagi. Enak ya. Kadang-kadang ngutangnya doang, bayar kagak, mengutang lagi. Sohor dikasih juga, betul nggak? Utang memang berat. Utang sama Allah juga bayarannya utang. Atau ntar mengutang lagi Ramadan yang akan datang. Tapi emang wanita mah kudrotnya head. Betul nggak? Nih, aku ini belum pernah head loh. Tapi aku ini bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu ngerti nggak apa yang aku katakan? Tidak. Maksudnya gimana sih Ustaz? Iya neng puasa Ramadan, pagi mah nggak head, zuhur nggak head, asar nggak head, alah mau maghrib 5 menit lagi kebeduk head. Itu yang aku maksud. Aku ini belum pernah head, tapi aku ini bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Batal nggak puasa? Batal nggak?
5 menit lagi ke beduk. Batal nggak puasa? Wajib kodong nggak? Enak nggak? Pemikir mah head mah pagi ya. Jadi kita makan dari pagi. Makanya nih Ramadan yang akan datang nih musyawarah. Ya tepak-tepak. Nih lu kalau head pagi gitu. Mending aja gua makan dari pagi. Hello. Itu head namanya hadas besar. Kalau kita nggak pernah head, makanya wanita banyak hadas besarnya, wiladah tuh ya, wiladah lahiran. Lu pernah lahiran nggak? Kalau cewek mah lahiran tuh hadas besar. Terus apa? Keluar nipas ya. Dan apalagi hadas besar, suami masuk tuh apa? Suami masuk, jangan nanya kemana, nggak ngerti lu mah. Alam goib ya. Itu hadas besar. Terus apalagi Ustaz? Hadas besar, keluar air ono yang 3 ciri, madrut, enak, sama kayak bau adonan roti. Sering kali lu gila, kadang-kadang dipaksa. Ngerasa dah lu. Mandi kalau kita mau atau nggak mandi emang nggak sah sholatnya, betul nggak? Ya kita punya hadas. Terus siapa lagi Ustaz yang wajib mandi? Itu mayit, wajib dipandiin, tapi ya bukan dia mandi sendiri. Aduh, kalau mandi sendiri waktu kita lagi ngajasin kabur, kata mayit, gue mandi dulu. Kita yang masih hidup kudu bisa mandiin mayit, kudu mandiin mayit. Aduh kipaya itu, ini lo bisa nggak mandiin mayit? Nggak bisa. Emang kenapa takut dicekek? Nggak bakal nyekek. Woi pak, bisa mandiin mayit nggak lo? Enggak. Belajar. Nggak bakal nyekek. Dia udah mati. Dan ngandelin amil, di sini ada amil nggak? Kalau mayitnya cewek, amilnya cowok. Oh cewek. Kalau mayitnya cowok. Oh di sini ada amil. Ditugasin ya sama negara ya. Tapi bapak ibu jangan ngandelin dia. Kalau amil sekabupaten diajak umroh sama bupati 12 hari baru juga berangkat amil, ada yang meninggal, itu gimana mayit? Oh, ditaruh dulu di freezer. Tapi doraka kita perlu bisa mandiin mayit. Itu bisa mandiin mayit gimana? Atau biasa kayak kita mandi wajib pakai air. Airnya air apa? Air hujan boleh. Kalau hujan boleh, tapi di lantai. Tinggal gosokin. Atau boleh sih ya? Boleh nggak? Boleh, kita juga boleh mandi hadas ya. Nih ibu bapak punya hadas, ada hujan bude, udah hujan-hujanan, tapi jangan telanjang. Buset, divideoin sama tetangga. Viral. Di sungai boleh nggak kita mandi wajib? Sungai airnya deras banget, boleh nggak? Boleh. Mandiin mayit di sungai boleh nggak? Boleh, atau lelepin aja. Cuma jangan dilepas, orang hanyut kita. Cuma nggak manusiawi, betul? Itu bisa mandiin mayit, makai niat. Atau make, siapa yang niat? Semua yang mayit. Belajar yang rapi, ibadah ke Gusti ya, ada akhlak. Nih bebo punya laki enggak? Yang punya laki dengerin, itu laki pemimpin kita, akhlak di depan laki, betul enggak? Jangan kentut di depan laki tuh. Itu sering itu bini. Bang, abang punya bini, itu bini suka kentut nggak? Kentut ya, protek di depan kita. Ada sial doang sih. Ini sih ibu-ibu nggak ada di belakang. Tahu nggak? Tertawa kali. Iya, makanya ini saya ngomong ke semangat. Hati ini malah satu jenis. Ini Ustaz Nas gimana kali ini nyetirnya? Aturan mah cewek di sini, kalau cowok di sono. Ini mah cowok semua. Dari tadi juga datang, nggak semangat jasa. Ya Allah. Terus Bang, ini nyanyinya yang kelelawunan juga sejam ini. Tapi kasih udah datang belum? Woi. Terus, ya, Pak, Bang.
Tuh, apalagi ibu-ibu, ya jangan kentut di depan laki, nggak ada, betul nggak? Ji, udah besok mah kalau pengen kentut izin, kalau pengen kentut izin ke laki, mbak lo izin, gitu. Mau kemana? Ke belakang bentar, mau ngapain? Pengen buang angin, ji nggak biasanya lo muludan gitu. Yaudah sono, jangan lama-lama, begitu bangun tut ya, emang udah dol. Jadi percaya, ibu-ibu mah dol, praktek percaya. Tapi kalau perawan nggak pernah, nih, lillahi ta'ala, dari dulu sampai sekarang belum pernah dengar kentut perawan. Gimana bunyinya, gimana baunya. Ayo coba no santri ya, neng ya, jajal loh, kentut di depan laki-laki, nggak bakalan. Ntar lagi lo punya laki, punya anak 1 2, dol. Dia keren. Lonceng. Iya lonceng. Ya Allah. Terus, rapiin, setuju? Ya. Alhamdulillah malam ini kita berada di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gini aja lah, lama-lama takut lender doang. Kita doakan guru kita Al-Karam Ustaz Nasim mudah-mudahan sehat. Berkah ini ponpesnya berkah. Ya Rabbal, terutama yang di depan mudah-mudahan kebeli. Alhamdulillah udah diurung. Dulu mau dalam itu. Sekarang alhamdulillah udah cetek. Kemarin dia ke rumah, itu di depan udah kebeli dia. Alhamdulillah masih punya orang. Tapi mudah-mudahan kita doakan itu tanah biar kemilik sama Ustaz. Ya Rabbal, nanti kalau udah kemilik Ustaz, Ustaz Nafsin udah punya Pak Ustaz uruk ratain keren ya, nanti tabligh akbar di situ bikin maulid yang lebih meriah daripada ini, jangan kayak gini lagi nih. Iya, nanti mah diatur ya. Dah ini aja, hampura, mohon maaf lahir batin banyak salah yang saya sampaikan, benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa asil wa taqabbal misla thawabi qira'atina wa tahlilina wa tasbihina wa salatina hadiyatan minna wasilah wa rahmatan mimma wa bi fadlika nazilah wa barakatan syamilah wa nuqaddimuha wa nuhdiha awalan ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ajdadihi wa ala ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح جميع من هديناهم ومن ذكرت أسماءهم ولأرواح جميع مشايخنا ولأرواح جميع مؤلف الكتب والمصنفين وجميع الصالحين صاحب الولاية في هذه القرية وفي هذه البلدة ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا للأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل صدقة أصحاب هذه الوليمة وارزقنا وإياهم من الحلال وجنبنا وإياهم عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. Saya selaku MC dan para panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan, Bapak Ibu
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.